Halo, saudara apa kabar? Kiranya tetap sehat. Saudara, saya mengajak kita merenungkan hal yang sangat penting. Ini terkait dengan kedewasaan kita ya. Hal yang penting sekali nih untuk kita renungkan. Kita bisa saja dalam memahami sesuatu itu berlebihan. Mungkin lebih tepat istilahnya itu kebablasan. Contoh gini. Ambulan kan dapat prioritas di jalan raya. Kalau gitu supir ambulan tabrak-tabrakin aja orang yang lewat. Ngono ya ngono, tapi kan aja ngono. Ya, betul nggak saudara ya? Ya tapi ya nggak gitu juga kali. Masa lalu sopir ambulan itu apa saja ditabrakin kan ya enggak. Betul kan saudara ya? Nah, nah contoh contoh lain lagi. Eh, apa namanya? Kereta api. Ya, kereta api kan memang berada di jalannya dan mendapatkan prioritas. Nah, sama. Lalu masinis apa tuh yang yang mengendarai kereta api itu, nah, masinis ya, kebut aja terus gitu ya. Ketika di depan ada sesuatu yang mestinya kecelakaan bisa dihindari, dia bisa ngerem, tapi hajar aja. Kan nggak begitu kan saudara ya? Tidak begitu dong. Ya kalau bisa direm ya direm. Bisa berhenti ya berhenti. Ada satu contoh lagi. Gereja kan tempatnya orang berdosa. Ya, seperti Tuhan Yesus ya, yang membutuhkan tabib itu kan orang sakit gitu. Yang bisa ke gereja atau gereja itu bukan tempatnya orang suci, tempatnya orang berdosa. Kalau kita ayo kita bikin dosa sebanyak-banyaknya biar bisa kita di gereja, biar kita bisa berkuasa di gereja, biar kita bisa enak ke gereja, biar kita bisa bebas ke gereja, biar kita bisa melayani di gereja, biar kita bisa asik di gereja. Kan nggak gitu, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita tetap hidup dalam dosa, biar kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan itu bertambah-tambah? Ya enggak gitu dong. Makanya dalam ayat 2 kemudian diingatkan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya enggak begitu. Karena kita ini kan sudah mengenal Kristus dan kita sudah mati atas hawa nafsu, berkuasa atas hawa nafsu. Seharusnya kita tidak lagi bisa hidup dan menikmati dosa itu. Saudara, kadang-kadang kita salah kaprah, berlebihan dalam memahami sesuatu demi membenarkan diri sendiri. Ya, demi membenarkan diri sendiri. Sebetulnya demi ego kita. Ya, betul bahwa yang membutuhkan tabib itu adalah orang sakit. Lalu kan bukan setelah Anda sembuh lalu cari penyakit biar disembuhkan tabib lagi kan? Enggak begitu kan? Betul bahwa gereja ya itu bukan tempatnya orang suci. Atau kalau pakai logika yang sebaliknya, gereja bukan hanya untuk orang suci. Semuanya boleh. Orang yang berdosa pun boleh masuk gereja. Bahkan ya orang-orang yang berdosa itu semakin dekat pada Tuhan, semakin dekat pada gerejanya, maka diharapkan semakin baik kehidupannya. Bukan logika yang salah yang harus dipakai. Kalau gitu oke, kita bikin dosa saja biar bisa terus-terusan di gereja. Bukan itu kan saudara-saudara. Kita tetap berharap orang-orang yang di gereja adalah orang-orang yang diperbaiki, diperbaharui. Ya, seperti makna gereja itu sendiri kan saudara. Dipanggil keluar.
dipanggil keluar. Keluar dari apa? Kubangan, keluar dari kenistaan, keluar dari dosa, keluar dari kesalahan, keluar dari kejahatan, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menuju kepada yang baik. Kalaupun belum bisa, kita berusaha terus, berusaha terus. Bukan malah stay, bukan malah menikmati hidup dalam dosa itu. Bukan demikian, saudara. Lalu bagaimana kalau saya ada masalah? Ya mari, selesaikanlah. Mari kita berusaha menyelesaikannya. Bukan malah itu kemudian dipakai senjata untuk membenarkan diri sendiri. Oh, aku orang berdosa, aku orang bersalah, aku punya banyak masalah. Nggak apa-apa, Tuhan juga terima. Kenapa kalian yang repot? Bukan begitu juga. Tuhan bermaksud menata hidup kita, memperbaiki hidup kita. Tadi, memanggil keluar agar kita bisa dikenal sebagai murid-muridnya yang setia, yang taat, yang baik, yang menjadi pelaku firman, dan seterusnya. Bukan lalu kita menikmati kehidupan dalam dosa, dan memang benar, ya, saudara yang penuh dengan persoalan, pergumulan, dan masalah, dan dosa, tidak akan lalu diusir keluar dari gereja, tidak. Tapi tentu gereja bukan juga tempatnya orang-orang yang sengaja melakukan itu semua, agar kita bisa diterima dan selalu berada di gereja. Kan bukan itu. Tuhan berharap orang yang di gereja tentu adalah murid-muridnya yang hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika kita belum bisa, belum dapat, belum mampu, mari kita mengusahakannya dengan segala kerendahan hati. Meminta pertolongan Tuhan, aku ingin lebih baik, aku ingin lebih baik. Sehingga ketika kita datang satu saat nanti, dalam keadaan lebih baik. Kenapa? Agar orang lain melihat, ya, agar sesama kita melihat, oh ini toh orang-orang yang di gereja itu memang adalah orang-orang yang menjadi teladan di lingkungannya, inspirasi di tempat bekerjanya, orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Itu yang Tuhan harapkan. Bukan orang-orang yang membenarkan dirinya dalam kesalahan dan dosanya, dalam kejahatan dan kemunafikannya, untuk tetap bisa ada di sana. Bukan itu. Tapi kita diajarkan untuk memperbaiki diri dan diperbaiki oleh Tuhan. Mari kita merenungkannya bersama saya, Pendeta Yudi, dalam renungan Mas. Esok masih ada solusi.